pada pembahasan mata kuliah Manajemen Retail dan Usaha Kecil, kita akan membahas tentang eksistensi usaha, pengertian usaha kecil, peranan usaha kecil, tantangan usaha kecil, dan pengelolaan usaha kecil. Eksistensi usaha kecil, keberadaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi secara nasional, karena usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam upaya membangun perekonomian nasional, subsektor usaha kecil mendapatkan prioritas untuk dibina agar memiliki kinerja yang lebih baik dan mampu berkembang secara mandiri di Kabupaten Banggai. Jumlah usaha kecil yang memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP pada tahun 2012 hingga 2016 terdapat sebanyak 482 unit usaha di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dari total jumlah usaha yang ada di daerah ini, tentu yang tidak memiliki SIUP juga masih banyak lagi. Usaha kecil menyerap tenaga kerja kurang lebih 9.000 orang. Namun, yang dibina oleh pemerintah baru 147 unit usaha atau 17,46% dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai 2017 data diperoleh. Pembinaan dilakukan melalui Bank Indonesia. Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal. Pertama, definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro. Kecil menengah, yakni usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki kekayaan lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak memiliki kekayaan sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tanah lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Kedua, menurut kategori Biro Pusat Statistik atau BPS, usaha kecil identik dengan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu 1. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang. 2. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang. 3. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang. Kemudian 4. Industri besar bekerja dengan 100 orang atau lebih. Usaha kecil mencakup usaha tradisional. Usaha kecil informal merupakan usaha yang belum terdaftar. Usaha kecil mencakup usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal merupakan usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Pengusaha kecil yang termasuk dalam kelompok ini antara lain petani penggarap, pedagang kaki lima, dan pemulung.
Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun dan atau berkaitan dengan seni budaya. Usaha kecil dalam arti luas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Industri kecil adalah industri berskala kecil, baik dalam ukuran modal, jumlah produksi maupun tenaga kerjanya. Yang kedua, perolehan modal umumnya berasal dari sumber tidak resmi seperti tabungan keluarga, pinjaman dari kerabat, dan mungkin dari lintah darat. Ketiga, karena skala kecil maka sifat pengelolaannya terpusat. Demikian pula pengambilan keputusan tanpa atau dengan sedikit pendelegasian fungsi dalam bidang pemasaran, keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Keempat, tenaga kerja yang pada umumnya terdiri dari anggota keluarga atau kerabat dekat dengan sifat hubungan kerja yang informal dengan kualifikasi teknis yang apa adanya atau dikembangkan sambil bekerja. Kelima, hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam pengelolaan usaha industri kecil ini dengan pendidikan formal yang dimiliki oleh para pekerjanya umumnya lemah. Keenam, peralatan yang digunakan adalah sederhana dengan kapasitas output yang rendah pula. Peranan usaha kecil. Peran usaha kecil yang sangat potensial dan secara nyata menunjang pembangunan di sektor ekonomi yaitu: 1. Usaha kecil merupakan penyerap tenaga kerja. Yang kedua, usaha kecil merupakan penghasil barang dan jasa pada tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan rakyat banyak yang berpenghasilan rendah. Ketiga, usaha kecil merupakan penghasil devisa negara yang potensial karena keberhasilannya dalam memproduksi komoditi non-migas. Tantangan usaha kecil: banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut masalah internal maupun eksternal. Beberapa masalah umum yang dihadapi oleh usaha kecil antara lain: kesulitan pemasaran, keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia, masalah bahan baku, dan keterbatasan teknologi. Secara umum, lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja usaha kecil mencakup aspek yang lebih makro, menyangkut iklim usaha yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil. Senada dengan ini, Siswono dan Maryadi dalam Nur Hayati 2003 juga menyatakan bahwa pembangunan industri kecil di Indonesia dewasa ini sedang dilanda kesulitan. Penyebabnya bukan saja tekanan internal tetapi juga eksternal. Kendala internal meliputi iklim usaha yang kurang kondusif karena sarana dan prasarana perekonomian yang kurang memadai dan pembinaan yang masih belum terpadu serta masih adanya persaingan yang tidak sehat. Berdasarkan hasil penelitian Layo 2002, maka disimpulkan bahwa tingkat keberdayaan usaha kerajinan kain tenun ikat Nambo di Kabupaten Banggai sebagai salah satu usaha mikro kecil masih rendah, yang diindikasikan oleh beberapa faktor, yakni akses usaha adalah kemampuan untuk memperoleh bantuan modal atau kredit. Kedua, akses pasar adalah kemudahan memperoleh informasi pasar, baik informasi harga maupun desain produk yang diinginkan calon pembeli. Ketiga, aspek sumber daya manusia. Keempat, akses teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan proses produksi, khususnya teknik produksi yang digunakan. Pengelolaan usaha kecil. Untuk meningkatkan keberadaan usaha kecil seperti usaha kain tenun Nambo, menurut Layo 2002, yang dapat dilakukan yakni mengikuti pelatihan manajemen atau
kreativitas produksi. Kemudian pengadaan bahan baku yang berkualitas. Ketiga, perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah. Keempat, adanya teknologi pengrajin dengan harga terjangkau. Kelima, mengidentifikasi promosi melalui berbagai media dan pameran. Menurut hasil penelitian Layo dan Wahyudin 2019, pengelolaan usaha mikro kecil juga dapat didrive dari aspek orientasi kewirausahaan para pelaku usaha mikro kecil yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu 1. Inovatif. Yang dimaksud dengan dimensi inovasi diukur menggunakan indikator apakah pelaku usaha menciptakan ide baru sehingga dapat membuka peluang baru, dan pelaku usaha memperkenalkan produk atau layanan baru kepada pasar. Kedua, proaktif. Dimensi proaktif diukur menggunakan indikator adanya kecenderungan pelaku usaha menciptakan perubahan produktif yang meliputi keseluruhan aspek dalam usaha mikro kecil. Ketiga, keberanian menanggung risiko. Dimensi keberanian menanggung risiko diukur menggunakan indikator keberanian UMK mengambil pekerjaan atau keputusan yang berisiko tinggi. Keempat, otonomi dimensi atau mandiri diukur menggunakan indikator kemampuan pelaku UMK memutuskan sendiri secara langsung untuk mengejar peluang pasar dan merespon perubahan lingkungan, dan kemampuan karyawan beraksi secara independen dalam mewujudkan ide atau visi usaha. Kelima, keagresifan bersaing. Dimensi keagresifan bersaing diukur menggunakan indikator adanya kecenderungan UMK menentang pesaing yang berkinerja tinggi, dan apakah perusahaan segera merespon perubahan-perubahan yang terjadi agar tidak kalah bersaing. Hasil penelitian Layo dan Wahyudin 2019 mengkonfirmasi bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMK. Artinya, orientasi kewirausahaan merupakan sebuah anteseden dari kinerja UMK. Semakin tinggi orientasi kewirausahaan, akan semakin tinggi kinerja perusahaan. Demikian pula sebaliknya, semakin kurang orientasi kewirausahaan pelaku usaha mikro kecil, maka kinerja usaha pun akan berkurang. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebagian besar, sekitar 73% usaha mikro kecil di Kabupaten Banggai dapat dikategorikan sebagai sektor informal perkotaan yang bersifat menetap atau statik, di mana menurut Iver dalam Alisabana 2006, ciri-cirinya adalah seluruh aktivitasnya bersandarkan pada sumber daya seadanya. Kedua, ukuran usahanya umumnya kecil dan aktivitasnya merupakan kegiatan usaha keluarga. Ketiga, untuk menopang kegiatan digunakan teknologi tepat guna dan bersifat padat karya. 4. Tenaga kerja yang bekerja umumnya terdidik dan terlatih melalui pola-pola yang tidak resmi. Kelima, seluruh aktivitas berada di luar jalur yang diatur pemerintah. Keenam, aktivitas mereka berada di pasar yang sangat bersaing. Kondisi seperti ini memaksa UMKM untuk berorientasi pada kewirausahaan melalui penerapan inovasi, tindakan proaktif, keberanian menanggung risiko, keagresifan bersaing, dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Keberanian mengambil risiko adalah hakikat kegiatan ekonomi. Teori ekonomi membuktikan sarana produksi yang akan menghasilkan karya ekonomis yang lebih besar
kalau berani menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, yaitu risiko yang lebih besar. Kesanggupan untuk mengambil risiko yang lebih besar diklaim oleh Drucker sebagai satu-satunya cara untuk meningkatkan karya perusahaan. Selanjutnya, usaha mikro kecil berorientasi kewirausahaan tersebut akan memacu meningkatkan kinerja melalui kepuasan pelanggan, pembelian ulang, pertambahan penjualan, pertambahan pelanggan, dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Demikian pemaparan materi tentang manajemen retail dan usaha kecil. Terima kasih. Assalamualaikum